Halo guys, tepat hari ini tanggal 18 Juli 2025 di hari Jumat, kami sedang berada di mana yuk? Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegalrejo. Kalian tahu nggak kita ngapain di sini? Pasti kepo kan? Ayo. Simak terus video kita ya. Ayo ikutin. Ikutin kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Maksud dan tujuan kami adalah untuk melakukan wawancara terkait tugas kuliah kami mengenai mengenai peran PCM Tegalrejo dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Dan sebelumnya ini untuk surat dari sendiri Pak. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, apa peran utama PCM dalam program Kesmas di cabangnya? Berkaitan dengan kesehatan yang sudah kita programkan di PCM, memang kita punya program adalah klinik. Klinik itu ada di Pondok Ibnu Juraimi ini. Yang kita sudah ada sedikit kerjasama, sudah ada dialog, bahkan sudah dibantu bed tempat tidurnya sudah dikirim dan sebagainya. Cuma kita sedang akan membuat lokasinya, ruangannya. Kalau tempat sudah ada, tinggal seket ruangnya itu bagaimana. Nanti kalau sudah oke, di pondok ini akan ada klinik. Tidak hanya klinik, swalayan pun juga ada. Kantor Kokam PCM juga ada di sini. Kantor PCM juga ada di sini. Sini akan jadi sentralnya kegiatan PCM yang ada di Tegalrejo. Bahkan semua pun nanti juga masing-masing punya kantor di sini. Jadi Kokamnya PCM juga ada, NA juga ada, PCA juga ada satu. Itu sebagai satu kelembagaan yang ada di PCM. Klinik juga peran ambil penting untuk melayani di samping santri juga masyarakat sekitar, salah satunya. Cuma belum kita secara khusus belum bahas berkaitan dengan MUI dengan salah satunya adalah masyarakat Firdaus, masyarakat dari PKU untuk kerjasama dengan klinik kita ini. Jadi untuk programnya mendirikan klinik ini ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pola kerjasamanya dengan masyarakat dan pihak lain seperti pemerintah desa, puskesmas dan dinas kesehatan. Kalau berkaitan dengan kerjasama, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah kerjasama, walaupun tidak ada suratnya. Setiap kita kegiatan pasti ada pemberitahuan. Itu menjadi salah satu unsur kerjasama secara indirect. Tapi kita punya program yang pokok, pengajian rutin, pemberian santunan, kemudian kita anjang ke sana, studi banding, itu sudah bisa menjadi salah satu unsurnya untuk kerjasama dengan yang lain. Termasuk salah satu kita dari masjid ke masjid, itu sudah menjadi salah satu unsur untuk kerjasama dengan masyarakat. Apalagi kita punya 23 amal usaha atau masjid yang ada Tegalrejo. Walaupun total semuanya ada 45, tapi yang bersertifikat wakaf Muhammadiyah itu ada 23 masjid yang ada di Tegalrejo. Itu kalau sudah dimanfaatkan sudah penuh kegiatan PCM. Nah, sebulan sekali 23 masjid kita gerakan sudah banyak. Itu baru segi pengajiannya. Belum rutinnya PCM sendiri setiap bulan sekali, setiap tanggal 18. Itu juga menunjukkan sudah kerjasama dengan masyarakat setempat. Kita anjang ke sana sekaligus dengan pemberian santuan terhadap anak-anak yatim piatu, ordu afa dan sebagainya. Itu juga sebagian daripada kerjasamanya, kepercayaan kepada PCM. Kalau nggak gitu nanti PCM nggak punya kepercayaan dari masyarakat. PCM menganteng apa pegawai PCM kan. Justru kita ambil bola, kita harus turun, mau tidak mau. Setiap ada presiden dan sebagainya, PCM harus tampil. Itu kalau mau ingin
bekerja sama dengan masyarakat, dengan jam dengan baik. Tapi kalau tidak turun langsung ke lokasi, kita tidak akan punya apa-apa. Satu contoh saja, kita punya TK, punya TPA, punya PAUD, punya SD, punya SMA, kita tapi belum punya SMP. Nah, ini harus supaya bagaimana caranya agar kita punya SMP, kan begitu. Ini program besar, lahan sudah ada, kita sudah tinggal tunggu dengan PDM. Bagaimana dengan sikap PDM kita ingin punya SMP? Kalau dia oke, ya ayo kita garap, itu salah satunya. Nah, kita ngelengke harus mau diskusi. Kalau kita tidak pernah diskusi dengan pihak atasan, ya kita tidak punya apa-apa. Gitu. Kita harus dekat juga dengan UMY, juga dekat, UAD pun juga dekat, kan gitu. Setiap ada tasmi terkadang, kan tanya di UAD, tasminya santri ini, kadang di masjid UAD. Jadi dari agar mereka ujian dari membaca 30 juz sehari semalam di masjid itu untuk tasminya itu ada di masjid UAD juga ada, UMY juga di mana-mana tempat. Kalau dengan kami ambil masjid yang mau siapa, itu sudah termasuk sebagian daripada kerjasamanya dengan masyarakat untuk kepercayaan. Oh, ternyata PCM punya santri ya. Kalau kita punya kegiatan sudah terbaca, Mas minta kori 1 selesai, pasang bulan, kan gitu. Tinggal tuh berapa sudah, tinggal itu salah satu. Tanpa kita sadari bahwa kerjasama itu ada tanpa ikatan surat menyurat, kan gitu, salah satunya. Bahkan nanti akan kita bikin lagi pondok yang ke-5 di dekat SD Muhammadiyah Karangwar itu untuk santri-santri anak-anak karena dekat SD. Dan yang lainnya sudah ada sudah kita proses kerjasama dengan UI berkaitan dengan surat izinnya, itu selesai. Tinggal kita cari dananya saja. Oh, dananya sudah siap, tinggal karena izin ini yang selama ini kita bikin bangunan selalu prosedur. Kita tidak pernah mendahului apa-apa. Selalu prosedur. Biar apa? Nyaman. Bangunan ini itu lebih dari 1 tahun untuk proses membangun. Iya, kita enggak susu-susu, enggak ganggu itu enggak. Tapi kalau dengan prosedur, insya Allah itu enak. Mulai dari dia gampang, ini gampang. Ini langsung bangun, menolong magang, orang harus dibangun. Masalah izinnya belum ada, harus dibangun. Warganya, tokoh masyarakat juga tidak. Nanti kalau dia nanyakan bagaimana, itu salah satu yang unsur kerjasama, termasuk dengan pemerintah juga, ya kan? Ya. Kita sel dengan kawan sama MPP tahu nggak? Menteri Pamung Praja Camat. Oh, camat. Karena MPP lah Menteri Pamung Praja. Kita sering dialog. Belum lama kemarin kita dipanggil di sana juga dengan Pak Camatnya ngobrol dengan PCM. Ya dialog. Itu sudah sebagian dari kerjasama tanpa terikat. Ya kan? Itu yang dibutuhkan. Daripada nanti surat mana? Saya ngelanggar sopo mati. Ya itu. Juga kerjasama dibutuhkan untuk semuanya lini, tidak hanya pemerintah, swasta pun. SMA MUI SMA 4 itu yang punya lapangan Karangwaru itu kan lapangan digunakan kita untuk sholat Id. Kita kerjasama dengan cara pinjam surat dengan surat, mau pinjam lapangan untuk sholat Id, selesai, mesti dikasih. Raksasa bangetan fasilitas umum tadi banyak hal yang berkaitan dengan kerjasama yang tanpa terikat tapi jelas bahwa kita menunjukkan kegiatan itu ada. Lalu tantangan yang dihadapi PCM dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat seperti itu. SDM. SDM. Pengurus ini stay with him. Oh,
tua-tua. Ya kan? PJM itu sudah rata-rata di atas 60 tahun. Jadi kami selama 2 periode ini harus punya generasi. Kalau nggak punya generasi susah, nanti terlalu jauh. Nah, tahun ini kami harus paling tidak punya generasi separuh daripada PJM dari 10. Karena sudah ada beberapa pengurus ini. Kalau malam nggak mau rapat, nggak mau keluar, karena nggak berani, ya biar kan. Padahal kita rapatnya malam. Aku nak malam serawan metu ya. Cuma mentes takut dan sebagainya. Apa pun dan dia rapat kon metu. Nggak bisa. Ini salah satu tantangan. Jadi yang harus kita ambil adalah SDM kita harus dikuatkan dari sumber. Makanya saya menyaring dari 23 masjid itu ada generasi untuk masuk ke PJM. Dan saya harus ngalahin. Saya sering datang ke masjid A, B, C, dialog saya. Walaupun Pak Tufan nggak tahu. Biasa mas yang kenapa? Saya ingin tahu betul apa kemauannya, kekurangan daripada PJM itu. Satunya adalah kalau berkaitan dengan SDM semuanya mesti akan bermasalah. Hampir setiap masjid itu persoalan cuma SDM. Gimana Pak? Nah ini butuh. Kalau ada pengurus 5 ya sing kerepan cuma 2 telumbu begitu. Ini kan berarti kan harus jenengan juga begitu. Nanti suatu saat dan di masyarakat di situ ada ono kok ada di arti orang berarti arti ono. Contohnya kan SDM berarti kan. Satu RT sak wilayah yang rupa itu semua tadi arti. Mau kabeh tadi arti. Itu siapa yang tadi? Sponjobo. Ada lagi. Bisa contoh kan. Kalau Tegarrejo ini kebetulan PJM itu pengurusnya di sekitar sini. Deket gitu ya Pak? Iya. Yang dari Tegarrejo sana kan batasnya di Tegarrejo sana. Rumah sakit Udiro. Tahu Tegarrejo. Dong Jogja kabeh ini. Kalau di pinggir tahu. Sini. Rumahnya ada yang selatan enggak? Rumahnya mana semua ini? Timur semuanya. Sumatera kabeh ini. Itu luas. Di Tegarrejo itu ada 14 kampus ini untuk Tegarrejo. Dan jaraknya cukup di batas kota sini, Jalan Jambon sini sampai Tetek stasiun itu. Bukan yang Tugu, itu masih yang ke barat, yang ke sana lagi di Demaan. Jadi Tegarrejo, terus kulonnya Bantul, kulonnya Sleman. Mirotang Bodian, Ya. itu Bantul. Oh, iya. Jadi itu dia begini. Jogja, Bantul, Sleman. Jadi batasnya di situ, Tegarrejo. Nah, ada 45 masjid. Nah, kita karena sebagian daripada sumber daya kita ini ya tak jalan Melayu no orang iso. Itu SDM kita kalau dijalari belum bisa. Aku ado dhewe liyane seneng guri. Ada kacau aku. Kalau ning ngancane. Kemudian yang kedua memang waktu persoalan kendala. Rata-rata juga masih ada yang kerja, ya kan?
ada yang pegawai Kemenak juga, yang pensiunnya ada. Saya termasuk baru aja pensiun ya. Saya 5 udah hampir 60 saya pada kayak. Masih muda. Ini muda boleh, tapi saya enggak. Jadi waktu itu juga menjadi kendala. Setiap ada kegiatan pagi belum tentu biasa. Setiap ada rapat pagi kan nggak bisa. Ada rapat PDM di pagi, apalagi sore nggak bisa lagi. Mesti malam. Jadi rapat di sini semalam kita rutin rapat PCM rutin. Sebulan 2 kali 3 kali sering. Karena kita punya agenda banyak di kerja itu. Jadi kita sering komunikasi dengan. Iya tadi namang sepuh diundang cinta ngomong itu sekarang keringetan nih sana. Nah ini kendalanya situ, waktu juga. Tapi kalau nanti kalau udah insya Allah yang muda, saya tertarik juga dengan PCM Gamping itu kan sebagian juga ada yang muda-muda dia maju. Alhamdulillah PCM sini juara admin nomor 3 sekota. Lumayan nomor 3 ya, daripada orang untuk nomor. Sudah baik ya. Ini sebagai salah satu motivasi PCM. Walaupun tua-tua, ini saya kuat. Saya sih teman-teman yang lorong telu janjane. Iya. Kita sampai misalkan tidak lelah. Kalau jangan sudah merasakan lelah, jangan kuliah merasa lelah, rampung. Hati-hati deskripsi. Iya. Anak saya baru saja selesai cewek, tapi di PN. Baru saja selesai April kemarin sudah. Sekarang S2. Lanjutkan. Aku mumpung bapakmu saya ngerasa itu loh, nggak bisa biar gitu bahasanya. Nah aku juga wis. Tapi setahun yang lalu mesti kita tampil dengan santunan 150. Nah itu doa. Karena datanya ada, dan itu berubah-ubah data itu. Kalau yang sudah SMA ya nggak usah kasih, masa yatim saya SMA. Aku ya anak yatim piatu ya. Terus ada yang saja. Kan tadi Bapak bilang mau ada dokter di setiap pas pengajian mengundang dokter. Itu belum terlaksananya karena apa? Terkendalanya karena mungkin pihak kerjasama. Karena dari majelis ini belum memprogramkan teknisnya. Kalau saya kan hanya bisa admin. Oke, kita bantu. Tapi untuk kendalanya ini harus punya link juga. Ya kan untuk pakai uang enggak? Kan begitu. Setiap periksa berapa? PCM nggak sanggup nggak untuk menalangi dana itu. Itu juga akan kendala juga. Makanya setiap orang hanya 20.000. Apa mungkin ada yang diminta kepada warga 20.000? Kan nggak berani. Besok nggak dibayar. Kan kita nalangi. Punya dana nggak kita? Taksinya berapa? 50, 100 anak, berapa orang? Nah ini harus kita. Kalau orang datang itu mesti mau. Jangan aja bisa. Ini bisa cerat nih. Akan ada alatnya. Oh ini kolesterol. Oh ini asam urat. Nah setelah itu dia harus konsultasi dengan dokter, ya kan? Tadi periksa, oh bang sudah ini. Sini sekarang kamu konsultasi dengan dokter sana. Itu juga harus ada kompensasi. Nah, secara teknis dari majelis ini kalau saya sudah siap. Nah, maka saya tak jalarin, saya tak jalarin soalnya. Aku mulai dia ketinggalan. Tapi kalau saya sudah siap. Tinggal jalan bagaimana? Masa aku saya temandang, kan begitu. Kecuali aku di majelis itu tidak masalah. Salah satu. Jadi kita memberikan kepercayaan terhadap majelis itu biar mengadakan kegiatan.
tabligh mengadakan pengajian sendiri sebagainya gitu. Ada kamu dengar jadilanmu Jadi nggak tahu. belum tahu belum jadilanmu ya, jadilan kan udah makan beling loh. Iya. Ini makan roti. Aku lalu itu jadilan. Di sini ada di dulunya itu punya jadilan, tapi kan orang yang ngurus Muhammadiyah ada jadilanmu. Oh iya jadilan. Kan gitu. Ini biasanya makan beling, ini makan roti. Jadilan. Kan gitu bahasanya. Itu banyak kegiatan hadroh dan sebagainya kita punya. Contoh lagi. Salah satunya itu majelis yang ada di situ. Asal usulnya nama PCM itu dari mana, Pak? Itu kan dari pusat ya. Itu per periode itu selalu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Dari dulu. Iya. Cuma dulu majelisnya berubah-ubah. Jumlah majelisnya. Dulu 7, sekarang 9. Baru aja ada 10. Jadi dilihat situasi dan kondisi sekarang. Mungkin tahun depan bisa berubah menjadi 4 lagi, siapa tahu. Tergantung ketua sama programnya gitu ya. Iya. Kalau memang ada muscap kan langsung adanya. Dari atas dulu sampai ke ranting muscapnya. Seorangnya. Kalau majelis ini orang majelis ini, wah itu orang ustadz semuanya ini. Dari depannya aja udah dokter Hanis gitu. Udah tinggi semua. Rata-rata itu ustadz semuanya. Kalau saya bilang nanti mana Pak bagus ustadz yang punya ruko di dekat apa? Mau terang Tanggudian tadi. Tanggudian ada ruko itu. Juga ada salah satu ustadz namanya Abu Alulai panggilannya. Yang nanti mau ngisi dia nanti mau. Dia juga SS, SPDI, MM, Sopo Menangko kalau Pak mau nanya di Tegal Harjo itu ini ya Pak pernah kepikiran buat apa ya buka volunteer ya kayak kader mudanya gitu Pak kan misalkan kan tadi Bapak bilang belum tahu generasi selanjutnya kan Pak. Terus pernah kepikiran buat apa ya bikin open apa ya kayak rekrut staff muda gitu nggak Pak mungkin dari santri gitu yang mau daftar buat bantu tapi bukan sebagai organisasinya cuma buat ngebantu ya ngejalanin gitu Pak. Jadi kita punya sekretaris Excel khusus yang kita bayar PCM yang bayar kayak belajar. Jadi itu salah satu staf kita yang muda. Namanya apa? Ek. Itu kita akan menggalang seperti itu salah satunya. Jadi saya dibantu oleh sekretaris saya. Jadi itu yang terapkan dalam IT-nya. Itu pengetikan dan sebagainya. Saya bilang Mas malam ini bikin surat selesai. Karena mereka kita ya. Dan ini muda. Juga ustadz dia juga. Dia juga pengurus pondok. PCM akan regenerasi itu di majelis karena kegiatan itu di majelis bukan di PCM-nya. PCM itu hanya memprogramkan, banyak nggak paham kaitan dengan PCM. PCM itu kan organisasi harian yang membuat program yang belasan kegiatan, tapi pelaksana adalah majelis. Kita yang membuat program kita, maunya majelis tabligh, mau juga kegiatan, silakan. PCM sebagai fasilitasi rapat di sini, kegiatannya apa? Jalan. Adminnya kita, tapi segala urusan
Majelis itu boleh ustadznya ya majelis, bukan kita hanya rapat di PDF, rapat di PP, rapat di sebagainya. Saya itu paling susah Mbak, hampir setiap jam masih rapat di PDF Japiro, paling susah. Saya tunggu doa saya tuh enggak main di tempat saya. Mas acara lagi, Mas kemarin ada acara di Selangor juga santunan ya di PJ, ya kita ya sudah ini sambutan susah ya kita tuangin sopo ya PJ itu sebagai sarana untuk mengembangkan semua proses di majelis ya. Tapi kalau kayak lasis misalnya kan ada di sini kesejahteraan sosial ya lasis PJ bukan PJ, tapi fasilitas kita yang memberi. Gue butuh dana berapa? Gitu loh. Akhirnya mereka mau jalan. Neram, gue Mas butuh duit berapa? Belum duit, wah aram laku. Sudah tahu kan, aku belum laku, sadar. Dan terus rekrut anak muda inilah yang paling kita tunggu. Di majelis itulah dan lembaga itu ujung tombaknya kegiatan. Yang kedua adalah PRM. PRM itu kegiatan ada di masjid-masjid. PRM itu ujung tombaknya kegiatan ya di PRM. Pengajian masjid gitu ya Pak? Iya, gitu. Kayak pengajian rutin PRM ada itu di PRM-nya. PJM cuma data apa butuhnya dan sebagainya. Oh ini butuh ya kita yang fasilitasi. Jadi sinerginya seperti itu. Bukan pecam kabeh teman dang ana klenger. Mae kene pindah kene. Gitu, makanya kita manfaatkan tenaga orang pintar-pintar ini. Malah pintar orang ini kene malah kene. Begitu. Tapi dia memang folosnya di situ. Karena dia bertemu dengan jamaah di situ itu. Nah, jadi ustaz kan jadi pengurus bukan rancu dia. Oh, ustaz kok jadi pengurus. Kan begitu lah. Kan ada yang ustaz jarang ustaz jadi pengurus. Dia ya ustaz. Biar waktunya tidak konsentrasi di sini. Kalau saya bilang besok ada aja siap. Kasih siap. Kita jadi kalau ini HP hilang bubar. Harusnya hubungi ustaz kita tinggal Pak bisa ada cara. Oke, ya udah selesai. Masuk Pak Fars ini modul di sini tinggal bisa ada cara kayak kasih pengisian siap. Cuma isinya cuma siap aja. Itulah komitmen kita. Jadi PJM dia tidak dianggap wala-wala, tapi punya kewenangan yang karena saya ngerti betul kokam itu aja. Kalau dia jaga mesti kita kasih lah. Hanya kegiatan apa aja dia jaga berapa betulnya kokamnya 4 kita kasih. Siapa yang nggak mau? Mereka menjadi senang gitu loh. Contoh kayak rasisme kan anggarkan ini kegiatan dia mengeluarkan 2 juta, dia tidak ambil dari 10%. Itu yang untuk ngelola ambil. Jadi orang yang kira aja di sini dikasih. Kalau Mas besok kira di sana ya, oh iya ada pengajar, kita beri sedikit itu uangkan namanya, ya kan? Memberikan ucapan terima kasih tidak hanya sekedar terima kasih, tapi kali terima kasih itu ada, itu akan semakin. Itulah yang akan kita ciptakan generasi untuk agar mereka nyaman di PJM. Itu kan betul. Kayak kamu studi banding, setiap ada pengurus ada siapapun ikut ayat diklat
kemana? Kita sakonin. Apa gitu? Pokoknya di Unisa kemarin itu ada di Unisa. Sehari udah kita sakonin. Itu sebagian daripada kesehatan. Lah tolong pemangkat. Kamu tunggalnya pemerintah. Jangan. Akan suatu kan akan mengalami. Ketika kamu merintahkan surat tugas, kan gitu. Sudah berangkat, nanti punya rekening enggak? Transfer aja. Terus saya bilang, bendera, Bapak, tolong transfer juga. Siap. Tidak ada 5 menit terkirim. Itulah kerja kita. Jadi saya punya prinsip saya serapkan di masjid dan sebagainya. Masjid itu mencerdaskan, menyenangkan, dan mengenyangkan. Itu saya kemana-mana itu kalimat saya. Mencerdaskan, menyenangkan, dan mengenyangkan. Sekarang contoh saja, kalau jenengan di masjid ngirim santri keluar lomba, ya kan? Terus anak itu selesai dari pagi pulang jam 1 siang, sampai di rumah takon ibu nih, wis balino, wis mamurung urung. Ibu nih saya terima, sedina ora dopeni. Betul enggak? Ketika jenengan membawa anak-anak keluar masjid, ya ketika anak itu mau berangkat kenyang, barinnya harus kenyang. Orang terus dibiarkan ngelahis ben karemu. Nggak bisa. Ini saya terapkan begitu di setiap masjid satu minggu. Kalau jenengan ngirim santri, utusan kemana dan sebagainya, tolong takun berperang. Kata butuh bensin dan sebagainya, kasih ucapan terima kasih. Inilah salah satu untuk menguatkan organisasi. Soalnya aku nek arep nyangoni kowe, aku ora ngerti bendarane. Ya lagi. Apa pengajian rutin nanti tadi itu jamaahnya itu laki-laki atau perempuan apa campur? Campur. 100 undangannya itu kan nanti malam 125. PCA juga diundang, PCNA juga diundang, perempuan-perempuan. Jamaah setempat juga diundang, perempuan juga. Walaupun nanti dulunya kan berbeda, tapi diundang. Jadi tidak hanya khusus laki, semuanya undang. Terus kalau misal nunggu gitu tuh ada yang sambil merokok gitu enggak Pak? Enggak ada yang berani di masjid. Gue nggak ada yang berani dimanapun, nggak ada yang berani kecuali kalau memang. Ordean kan boleh. Ya, saya sering ya. Tapi di rumah dia, di masjid nggak ada yang berani. Jauh aja nggak ada yang berani. Mesti aku. Dia kalau wah aku tak minggir sana. Ya kan tidak semuanya Muhammadiyah tidak ngerokok. Untung aja aku nggak ngerokok. Dari kecil saya nggak ngerokok. Ya nggak apa-apa ya. Itu kan hal yang biasanya kan itu. Iya, maksudnya kan ada gitu. Aku nak ngerokok itu malah mulai bilang. Asik ada. Kebetulan di PCM ini pokoknya jarang nggak ngerokok. Kebetulan saja. Ya, ini perlu perhatian. Apalagi nggak apa-apa. Baik Pak, dari wawancara kita, kami izin mengusulkan kegiatan pengajian, tapi narasumbernya itu kayak dari dosen-dosen gitu aja, nggak harus dari dokter. Oh siap. Oh iya. Tapi
temanya tentang kayak bagaimana perilaku hidup sehat yang benar, cara mencuci tangan yang benar, kayak hal yang sederhana kan mungkin banyak yang belum tahu. Iya, karena rata-rata yang namanya Ustadz ngasih itu ratanya nggak menyinggung hal yang tentang istikharahnya jarang, ya kan? Padahal saya itu, kalau saya memberikan kultum ataupun saya memberikan jumatan, saya selalu singgung kok. Satu contoh saja, Bapak Ibu kalau pipis cawe enggak? Saya nggak kasar tuh nih. Banyak kok yang nggak cuci ya. Coba. Iya. Kalau laki-laki saya tanya, yang bapak kalau kencing duduk atau berdiri? Oke, ngateke. Kan begitu. Sok cuci ndak? Jarang. Saya tanya lagi, siapa kalau sebelum subuh ada yang mandi? Sudah mandi? Sebelum subuh? Enggak ada. Saya dari dulu sebelum subuh jam 3:30 jam itu udah mandi saya. Kalau apa? Dengan kita ini ketika bangun tidur kotor semua, jeroan jenengan itu kotor semua, betul nggak? Iya, bukan aku ya kotor kabeh semua gitu. Apa jenengan jeroan jenengan BH cawet dan sebagainya kotor semuanya. Itu perlu diganti subuh. Ini saya kultum dengan zaman seperti itu loh. Ini nggak porno loh ini. Kesehatan kan? Iya. Karena tidak. Setelah itu ganti baju, mandi, seger, subuh itu seger rasanya. Ini salah satu. Ini jarang disinggung. Tapi saya ketika isi pengajian ibu, saya sering mengatakan begitu. Bahkan saya ngasih doorpas tuh. Ibuku siapa yang setiap pagi mandi pagi sebelum subuh, waduh, nyok. Iya, betul. Karena itu sebagian daripada kesehatan. Awang adik di jalan pulang sekolah, cuci tangan kok. Orang langsung jikok wedang panganan. Kan begitu. Nah, ini satu contoh aja. Sehingga perlu sekali itu tidak hanya sekedar ilmu fikihnya, tapi amalan kehidupan kita ini perlu disampaikan. Tidak ada yang mustahil. Saya yakin persoalan itu banyak. Satu contoh saja. Lagi-lagi ketika orang datang ke masjid, bawa tongkat. Tongkat itu kan tapi dibawa masuk. Belum tentu tongkat itu dibersihkan kok. Ya kalau tongkat itu kena telek, kalau masjid kok nggak najis, kecil sekali, ya kan? Tapi orang nggak mengingatkan. Saya selalu mengingatkan, kadang itu tolong mas itu dibersihkan. Begitu. Saya tidak nyuruh kepada orang yang bersangkutan. Saya suruh di misodi. Biar tongkatnya itu ketika dibawa ke masjid bersih. Jarang orang mengatakan seperti itu. Ini tentang kesehatan, cuci tangan, bagaimana baiknya, cuci muka dan sebagainya. Itu sebagai dari, tapi jarang disini. Tentang mandi junub aja jarang disinggung kok. Ya kan? Jarang disinggung. Mandi junub, mandi wajib itu kan orang cara memandikan jenazah itu jarang disinggung kok. Bagi saya penting. Rasulullah itu sampaikan ketika ada orang meninggal, mandikanlah jenazah itu dengan sebersih-bersihnya dan kering. Itu sekarang jelas kok. Itu kesehatan agar jenazah itu menghadap Allah dengan kondisi suci. Rampung dong jam itu jenazah. Ini salah satunya. Nanti saya terima. Nanti syukur-syukur kalau jangan punya ustadz sih kayak gitu, kita
Solo, ngambil aja. Gak usah di sini. Bapak, terima kasih atas waktunya untuk wawancara tentang peran PCM Tegalrejo terkait mendukung program kesehatan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Apabila ada kesalahan kata, kami yang meminta maaf. Terima kasih Bapak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga atas nama PCM mohon maaf sekali dalam menerimanya. Sampaikan ini mungkin nang Dewi kentelan nih. Rano wedang, rano panganan. Tapi yang jelas ilmu bidang kita ini yang bermanfaat. Karena yang bidang kesehatan ya mau tidak mau jadi harus berjibaku dengan, karena kesehatan sedang banyak linknya Pak, ya kan, perawatan ya terus ya, tinggal pilih sekarang itu kesempatannya untuk mengabdi terhadap masyarakat. Tapi jangan lupa karena dengan di perempuan ya di Aisyahnya, yang Muhammadiyah yang ada di PCM-nya kan gitu.